Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Andi Musfidianti. Nah, teman-teman, berbeda dari video-video saya sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan materi proposal penelitian saya, dan mohon maaf apabila dalam proposal ini ada kata-kata yang tidak kurang menarik atau teman-teman yang tidak pahami, mohon dimaafkan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita masuk pada materi proposal. Di sini materi proposal saya buat dalam bentuk PowerPoint. Baiklah, di sini dalam proposal penelitian saya mengambil judul tentang pengaruh gadget terhadap minat baca dan motivasi belajar pada anak sekolah dasar. Yang di sini ada 5 materi pokok pembahasan yang mana yaitu apa itu gadget, minat baca, dan motivasi belajar bagi anak sekolah dasar. Dan yang kedua yaitu pengaruh gadget dapat mempengaruhi minat baca dan motivasi belajar bagi anak sekolah dasar. Dan yang ketiga, bagaimana cara menumbuhkan minat baca dan motivasi belajar pada anak sekolah dasar. Dan yang keempat, apa solusi yang dilakukan agar anak ini terhindar dari penggunaan gadget. Dan yang kelima ini hasil penelitian. Baiknya yang pertama kita masuk pada pengaruh apa itu gadget dan minat baca bagi dan motivasi belajar. Baiklah, yang pertama yaitu gadget. Gadget adalah perangkat atau perangkas mekanisme yang minat atau sebuah alat yang mekanisme karena relatif baru sehingga akan banyak memberikan kesenangan bagi penggunanya walaupun mungkin tidak praktis dalam penggunaannya. Nah, di sini ada minat baca. Minat baca di sini adalah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha orang untuk membaca. Dan di sini ada juga motivasi belajar, yang mana di sini motivasi belajar yaitu keseluruhan daya pergerakan dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar ini, sehingga anak ini bisa menimbulkan motivasi belajarnya. Dan selain itu, di sini juga ada menurut para ahli, yang mana menurut para ahli yaitu menurut Derry, gadget merupakan sebuah perangkat atau instrumen elektronik yang memiliki tujuan dan fungsi praktis untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, di sini menurut Sanchati atau Sanjaja 2005, minat adalah perhatian yang kuat, inisiatif menguasai individu secara mendalam untuk tekun melakukan suatu aktivitas. Dan menurut Tabrani R. 1994 memperjelas bahwa motivasi belajar adalah belajar yang harus diberikan motivasi dengan berbagai cara sehingga minat yang penting dalam belajar dibangun dari minat yang telah ada pada diri anak. Maaf ya teman-teman, ini saya tidak baca karena di sini mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya di sini ada yang kita masuk pada materi pokok yang kedua yaitu pengaruh gadget dapat mempengaruhi minat baca dan motivasi belajar bagi anak sekolah dasar. Di sini pengaruh gadget terdapat terhadap anak sekolah dasar dapat mempengaruhi minat baca dan minat baca anak berkurang sehingga orang tua harus membimbing anaknya dalam pembelajaran. Apalagi sekarang kan ini sekolah diliburkan akibat adanya wabah virus COVID-19 sehingga anak disekolahkan secara online. Dan disinilah orang tua harus membimbing anaknya agar anak tersebut tidak terabaikan pembelajarannya akibat gadget ini. Nah, oleh karena itu orang tua harus membimbing anaknya dalam pembelajaran baik itu belajar online atau belajar secara tatap muka. Tugas orang tua di sini membantu anaknya untuk menumbuhkan minat baca dan motivasi belajarnya agar anak ini tidak terus-menerus bermain gadget sehingga minat baca anak tidak berkurang dan motivasi belajarnya semakin meningkat. Nah, di sini juga ada dampak negatif bagi anak, yang mana di sini kecanduan. Yang pertama itu kecanduan game online pada anak sekolah dasar, dan yang kedua membuat anak lambat dalam memahami pembelajaran, dan yang ketiga anak dapat terkena radiasi karena terlalu sering bermain gadget, dan yang keempat membuat anak kurang nafsu makan karena terus-terusan bermain gadget. Di sini juga ada dampak positifnya, yang mana dampak positifnya yaitu mempermudah komunikasi, menambah wawasan, kemudian menambah teman dari sosial media, dan yang keempat itu munculnya metode-metode pembelajaran yang harus
Dengan adanya metode pembelajaran ini dapat mempermudah siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga di sini kita masuk di bagian ketiga, bagaimana cara menumbuhkan minat baca dan motivasi belajar pada anak sekolah dasar. Nah, cara menumbuhkan minat baca pada anak sekolah dasar yaitu yang pertama literasi pada pagi hari. Literasi pada pagi hari ini kegiatan dilakukan dalam sebuah proses pembelajaran berlangsung, yang mana di sini siswa disuruh membaca buku, baik itu berupa fiksi maupun non fiksi. Nah, penemuan informasi, yang mana penemuan informasi di sini siswa disuruh memaparkan informasi-informasi yang telah didapatkan. Nah, pojok baca. Pojok baca di sini adalah tempat yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan membaca di dalam kelas. Nah, yang keempat buku literasi. Yang mana di sini buku literasi adalah buku yang didesain guru untuk memantau siswa dalam melakukan kegiatan membaca. Nah, di sini ada 4 cara menumbuhkan motivasi belajar bagi anak, yang mana memberikan hadiah. Memberi hadiah itu dapat membangkit motivasi belajar anak, dan memberikan pujian, mana memberikan pujian ini dapat menumbuhkan motivasi belajar anak karena dari pujian-pujian tersebut. Dan yang ketiga yaitu suasana yang menyenangkan, yang mana suasana yang menyenangkan di sini siswa akan merasa aman dan senang dalam pembelajaran apabila disertai dengan suasana yang menyenangkan seperti kelas bersih dan guru dapat berpartisipasi dengan siswa dan memberikan games atau hadiah bagi siswa sehingga siswa ini tidak cenderung mengantuk dan tidak bosan dalam kelas. Dan mengetahui hasil. Yang keempat ini mengetahui hasil, di mana mengetahui hasil sini siswa diberikan hasil pekerjaannya sehingga siswa ini dapat lebih giat meningkatkan motivasi belajar mereka. Nah, di sini solusi yang dilakukan agar anak terhindar dari gadget. Solusi yang dilakukan agar anak terhindar dari gadget yaitu seperti menghindarkan anak memperkenalkan gadget pada anak sekolah dasar, memberikan contoh yang baik pada anak, dan jangan terlalu memanjakan anak. Orang tua di sini sangat penting atau sangat berperan penting dalam pengawasan anak pada saat di rumah. Contohnya seperti orang tua menghadapi anak pada saat bermain gadget, membatasi waktu untuk anak dalam bermain gadget, dan memberikan anak dalam pengawasan seperti anak ketika ingin menggunakan gadget mencari materi-materi sekolah di internet harus dalam pengawasan orang tua, dan anak ini juga bisa membaca dalam gadget tetapi harus juga dalam pengawasan orang tua. Bukan cuma orang tua di sini berperan, tetapi juga guru juga berperan penting apabila anak di dalam sekolah. Contohnya seperti memilihkan games dan yang baik bagi anak, yang mana games ini bersifat mendidik, serta membangun suasana kelas agar anak ini mempunyai motivasi yang baik untuk memberikan contoh, seperti memberikan hadiah pada anak agar anak ini semakin giat untuk belajar dan membaca. Nah, di sini hasil penelitian di sini yang mana populasi dan sampel pada penelitian ini saya ambil dari beberapa siswa sekolah SD sekolah dasar yang saya teliti. Dikarenakan adanya wabah COVID-19, sekolah diliburkan, maka saya melakukan penelitian langsung, tidak melakukan penelitian langsung. Penelitian yang saya ambil di sini siswa berada di sekitar saya atau di sekitar rumah. Yang siswa tersebut dari sekolah negeri 1 Kodeoha, Kelurahan Maramala, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, dari kampung saya sendiri. Yang mana jumlah yang saya gunakan pada populasi dan sampel ini adalah sama, karena jumlah populasi adalah 25 siswa. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Yang mana observasi ini dilakukan dengan cara melakukan kunjungan terhadap aktivitas belajar di rumah, seberapa penggunaan minat baca dan motivasi belajar mereka, dan di sini kita dapat mengetahui apakah siswa tersebut keseringan bermain HP atau gadget ketimbang dengan belajar mereka di rumah. Nah, hasil wawancara di sini, dilakukan dengan mengunjungi salah satu rumah wali kelas 2. Di mana di sini wawancara mengenai sudut pandang guru tersebut
perkembangan membaca dan motivasi belajar pada siswa kelas 2 ini sejak terpaparnya kebijakan social distancing. Ini informasi dan didapatkan dan terkait penambahan cara belajar kebiasaan siswa sebelum adanya kebijakan tersebut. Dengan adanya kebijakan, maka siswa lebih cenderung bermain gadget dan melupakan pembelajaran online sampai mereka tak terlatih membaca dan motivasi mereka berkurang. Dan di sini saya juga sempat mewawancarai salah satu siswa yang ada di sekitar rumah bahwa mereka lebih cenderung bermain gadget sampai terlupakan pembelajaran dan motivasi belajar mereka kurang. Nah, teman-teman, itulah tadi hasil pemaparan proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila dari kata-kata saya ada yang tidak tepat dari PowerPoint ini, mohon dimaafkan, dan manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.